Nah, ini dia. Tuh, lihat cara saya mencetnya ya, kelihatan ya, itu lembut. Tara, dibuka, isiannya banyak. Nah, tekstur juga kelihatan ya, teksturnya lembut, bolong-bolongnya halus, tetapi watery, terlihat berair, tetapi tidak berminyak. Nah, enak sekali ini. Tampilannya juga terlihat kokoh kan tuh, dia nggak drop meskipun sudah digoreng, dan setelah dingin nggak drop, tetapi juga nggak keras. Dicoba deh kalau nggak percaya ya, ini bener-bener dia kokoh, donatnya kokoh karena memang nggak seperti donat kentang ya. Bedanya dengan donat kentang kalau udah dingin dia tetap lembut, tetapi dia habis digoreng kan drop. Nah, jangan lupa ya untuk like, subscribe, dan komen sebelum kita mulai. Berikut bahan-bahan yang digunakan untuk membuat premium donat bombolini ya. Premium bombolini ya. Yang pertama ada 250 gram tepung terigu, 200 gram tepung terigu protein tinggi ditambah 50 gram tepung terigu protein sedang. Kemudian ada 40 gram gula pasir, boleh dikurangin kalau teman-teman nggak mau terlalu banyak. Kemudian ada 100 gram susu cair dingin, 1 butir telur, 3 gram ragi instan, 1 gram bread and butter, 3 gram garam, ada 15 gram susu bubuk, dan 30 gram butter. Ini ya bahan-bahan yang akan dipergunakan. Kita akan memulai proses. Yang pertama kita masukkan 300 gram tepung terigu, 250 gram tepung terigu. Kemudian kita tambahkan 40 gram gula pasir. Kita tambahkan lagi 3 gram instan ragi. Kita tambah lagi 15 gram susu bubuk dan 1 gram bread and butter ya. Kemudian bahan ini kita aduk rata dulu ya. Bahan keringnya kita aduk benar-benar sampai rata banget dulu. Lalu kita masukkan 1 butir telur yang masih fresh ya. Kemudian kita masukkan susu dingin semua. Kemudian ini nanti belakangan ya. Nah, setelah tercampur merata baru kita masukkan garam, setelah garam kita masukkan kembali margarin, atau mau mentega juga boleh ya, pakai salted butter boleh, unsalted butter juga boleh, mau pakai margarin juga boleh. Kalau mau enak ya pakai mentega yang bagus. Nah, ini dia
setelah 9 menitan ya kita kalisin itu ya, hampir kalis ya. Itu terlihat dari nggak ada lagi yang nempel di mangkoknya, masih ada nempel bagian bawahnya sedikit ya, nanti kalau sampai nempel lagi. Nah sudah, sekarang kita cek kalisnya ya, ambil sedikit, kemudian kita lihat kalau dia udah bisa membentuk selaput tipis gini, berarti ini udah cukup kalis ya. Kalau mau dikalisin lagi juga boleh. Nah, langkah selanjutnya setelah kalis, kita ambil adonannya. Saya nggak pakai di resting lagi ya adonan bulatnya nih. Ini ya, tuh. Setelah itu kita diamkan dulu selama 10 menit. Setelah 10 menit baru kita timbang sebesar ini. Saya timbang sebesar 35 gram. Nah selesaikan timbangannya ya sampai habis. Lebih kurang 35 gram per piece donatnya. Ini nanti totalnya akan dapat lebih kurang 20 piece donat. Timbang ya, selesaikan timbangannya. Nah selanjutnya setelah ditimbang kita akan bulat-bulatkan dulu ya ini donatnya ya. Kita akan resting tapi udah dibuat dalam bentuk satu-satu biji ini. Pertama kalau belum bisa langsung di rounding, kita bulat-bulatin dulu seperti ini, kemudian di rounding. Cara meroundingnya ditekan dulu ya supaya padat. Setelah itu baru kita buletin agar dia mulus ya, dengan cara menekuk jarinya kemudian ditaruh supaya dia bulat. Nah ini selanjutnya kita semuanya sampai habis kita harus rounding begini ya supaya mulus nih. Nah, tuh di rounding sampai selesai. Nah setelah di rounding kita akan resting dulu lebih kurang 20 sampai dengan 30 menit. Waktu di resting ini kita tutup ya, tutup dengan plastik, boleh dengan plastik wrap atau plastik apa saja supaya bagian permukaan donatnya itu tidak kering nanti, jadi dia tetap cakep pada saat pengolahan selanjutnya. Nah setelah 20 menit lebih kurang ya, 25 menitan, sekarang kita akan cetak. Caranya donat yang sudah di rounding tadi kita masukkan ke dalam tepung terigu. Ini tujuannya supaya nggak lengket. Kemudian kita kempeskan dengan penekan, terserah apa aja ya. Kalau ada penekan donat yang pas begini, ini biar bisa takarannya juga pas, maksudnya tekanannya juga pas. Ini kita sambil mengeluarkan gasnya sambil nyetak ya. Nah setelah itu kita taruh di alas donat ini untuk memudahkan kita nanti gorengnya ya, supaya nggak diangkat-angkat nanti donatnya rusak. Nah lanjut semuanya kita selesaikan dengan cara yang demikian ya. Diambil bulatan yang tadi yang sudah kita rounding,
kemudian yang sudah di rounding dan di resting, lalu dicelupkan ke dalam tepung terigu, kemudian dipipihkan, dihentak-hentak agar gelembung-gelembung gas yang masih ada di dalam adonannya itu keluar. Nah, kita selesaikan semuanya demikian ya, dengan cara dikeluarkan gas yang ada di dalam adonan donatnya. Terserah dengan apa aja, boleh diketok-ketok dengan tangan aja juga boleh, atau dipukul dengan seperti saya tadi bulat boleh, atau dengan scraper juga boleh. Nah, setelah itu donat ini sudah siap kita proofing. Nih, kita proofing, ini udah dicetak ya, ceritanya ini udah dibuat cetakannya sesuai dengan bentuk bombolini ya. Nah, jadi dia bukan donat yang bolong di tengahnya, tapi karena ini nanti mau kita isi, jadi dia seperti roti biasa yang setelah agak cetakannya dibuat bulat-bulat lebar ya. Nah, setelah ini kita akan proofing selama lebih kurang 1 jam. Nih, setelah 1 jam, lihat nih, donat sudah mulai mekar. Kita akan goreng dengan minyak yang apinya kecil, di minyak panas tetapi apinya sangat-sangat kecil ya. Goreng jangan terlalu penuh. Tuh. Kalau donatnya bagus, dia masih mekar lagi pada saat digoreng. Tuh, teman-teman disesuaikan saja dengan selera, mau yang lebih garing bagian luarnya atau enggak. Nah, itu masih ada gas-gas yang terperangkap di dalamnya ya, jadi dia mengembung tuh. Kalau teman-teman ngerasa ini terlalu coklat, boleh jangan terlalu coklat seperti ini ya. Nah, cakep kan dia hasil gorengannya, juga ada white ringnya begitu nyata, padahal kita pipihkan ya, bukan yang donat yang habis di rounding terus di proofing, jadinya bulat-bulat besar. Wajarlah kalau ada white ringnya yang lebar. Nah, ini kan enggak, tadi kita pipihkan dulu, artinya ini mekar sempurna dan bagus. Tuh, kita cek dulu udah sama belum ya coklatnya antara yang atas dengan yang bawah, tapi jangan terlalu sering-sering digoyang, nanti white ringnya juga ikut berwarna sama. Sementara kita kan biasanya tergila-gila dengan donat yang cantik itu yang ada white ringnya. Nah, selesai, kita angkat satu persatu atau taruh di cooling rack gitu ya, taruh di cooling rack yang dialasin gitu supaya minyaknya turun ya. Nih, karena donat gak enak banget kalau misalnya donatnya itu berminyak. Selesai. Ini saya sengaja buat ada yang coklat banget, ada yang putih banget, ada yang sedang warnanya ya, karena nanti saya ingin bedain enakan yang mana nih, donatnya enakan garing banget atau sedang atau yang putih aja. Nah, setelah itu, karena ini adalah bombolini, kita setelah dingin banget ya, ini saya agak kurang dingin, jadi nanti itu gulanya nempel, lebih banyak yang nempel ke donatnya, jadi dia lebih apa istilahnya ya, bercampur ke donat panas tadi, jadi nggak kurang sempurna hasilnya tuh, kurang cantik. Nah, setelah dilumuri dengan gula, kita bolongin aja pakai sumpit atau pakai apa aja yang bolongannya agak bisa lebaran dikit, supaya nanti kita akan bisa masukkan isiannya terserah, ada coklat, blueberry, strawberry, atau krim kopi enak deh. Coba teman-teman bikin krim kopi nanti ya, kita buat nanti bombolini dengan krim kopi ya, atau kita buat nanti roti dengan isian krim kopi, gitu enak banget. Nanti ada next, makanya pantengin terus dan jangan lupa subscribe supaya tahu kalau saya memposting video baru. Nah, setelah kita bolongin tadi, sekarang kita siap isi ya. Cara ngisinya, isiannya ditaruh ke dalam piping bag atau plastik segitiga, kemudian ujungnya dibolongin, lalu kita semprotkan
dalam dulu, jangan langsung disemprotin, tapi masukkan dulu ke dalam. Nah, tekan ke dalam dulu baru disemprotin. Nah, sengaja tongolin sedikit biar cantik. Selesai yang coklat, kita ganti isian yang lain lagi. Terserah kalian mau isinya apa saja. Saya isinya coklat, blueberry, sama satu lagi saya isinya krim kopi. Kita isi lagi sama seperti tadi, di bolongan yang tadi sudah kita buat, kemudian ditekan. Kalau bisa piping bagnya harus 2 lapis ya, supaya agak keras dia, jadi nggak langsung tumpah di atasnya gitu, supaya bisa masuk lebih dalam. Baru disemprotin di dalamnya, kemudian dia ketika ditarik tuh masih ada sisanya, jadi kayak buah-buahan yang ada tangkainya ya. Nah, yang ini masih kita isi dengan blueberry karena di rumahku banyak penggemar blueberry. Tuh, selesaikan isiannya. Tuh. Ya, selesain sampai selesai semua. Hasilnya gimana tuh? Cakep.